Ya, terima kasih teman-teman semua. Luar biasa tadi dalam memperkenalkan diri sudah cukup spesifik ya. Ada yang bilang saya di belakangnya siapa, saya di arah jam 1. Itu menurut saya udah satu start yang sangat bagus dari teman-teman untuk beradaptasi sama saya yang nggak bisa ngelihat gitu ya. Jadi saya mau memperkenalkan diri, nama saya Jack Ahmad, saya biasa dipanggil Jack. 10 tahun yang lalu saya datang untuk tes ya. Ya, saya waktu itu peserta ADS datang harus tes dan sepertinya mungkin nanti kita bisa koreksi. Sepertinya saya adalah salah satu dari beberapa tunanetra yang pertama kali datang ke untuk dibantu dapat tes dengan sarana aksesibilitas ya. Artinya menyediakan beberapa fitur atau beberapa layanan bantuan untuk teman-teman dengan disabilitas. Salah satunya adalah untuk teman-teman tunanetra gitu. Setahu saya biasanya ada, kalau misalnya ada teman-teman disabilitas yang akan datang ke untuk minta tes, mereka akan dipertemukan dengan satu orang dulu yang in charge untuk tesnya, lalu nanti di-assess kebutuhannya apa gitu ya. Nanti dari assessment itu baru ngobrol-ngobrol lain sebagainya, nanti bisa ditentukan sebenarnya layanan apa yang dia butuhkan gitu. Nah, tapi sebelum ke sana, saya tuh pengen ini dulu ya, pengen ngobrol dulu sama teman-teman. Karena basic ketika kita mau membantu orang, kita harus tahu dulu gitu loh, siapa sih sebenarnya yang kita bantu, dan kita harus mengerti dulu posisinya itu seperti apa gitu loh. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama teman-teman semua, dan mohon dalam menjawab jangan ragu-ragu, wah nanti jawaban saya salah atau apa. Meskipun ini proses yang proses yang direkam, tapi saya pengen tahu dari teman-teman. Kalau misalnya teman-teman dengar kata cacat, apa sih yang ada di pikiran sama teman-teman? Tidak mampu. Tidak mampu. Kurang. Lagi. Terbelakang. Apa? Sorry, depan aku tadi. Kurang juga. Apa lagi? Terbelakang. Apa lagi? Kasihan. Pura-pura. Sorry, tadi. Tidak sempurna. Oke. Apa lagi? Punya kebutuhan lebih. Oke. Unik. Oke. Spesial. Mungkin karena ada telurnya. Mungkin. Oke, tapi dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, sadar nggak kalau kita mendengar kata cacat, yang dilontarkan sama teman-teman tuh banyak kata yang relatif negatif. Iya. Ya kan? Kenapa kira-kira? Stigma. Kenapa stigmanya negatif? Social construction. Kalau buta ya udah ke tukang pijat aja, di panti pijat gitu. Kerjaannya mungkin ya. Oke. Yang lain? Kebiasaan dari mana, Mas? Kebiasaan yang memang karena akhirnya awalnya stigma, terus akhirnya dibiasain, dan itu jadi turun temurun jadi seperti itu. Oke. Peradaban. Oke. Nah, yang lain boleh? Potret kehidupan kali. Potret kehidupan. Oke, kayak gimana tuh potret kehidupan? Karena saya tidak bisa melihat potret, jadi tolong dijelaskan apa itu potret kehidupan. Potret kehidupan maksudnya gimana? Kalau orang yang punya kekurangan biasanya itu sering ya kehidupan sosialnya, maksudnya di jalan atau di mana kita banyak banget menemukan orang seperti itu gitu. Jadi lebih kayak ke negatif, ke kasihannya tadi itu sih. Dibandingkan mereka yang mandiri ya. Ya. Jadi lebih banyak tuh yang kayak bergantung ke sesuatu gitu, atau ke seseorang gitu ya. Tadi sih ke sosialnya dia gitu. Ya. Oke. Kita ngelihatnya ke situ, jadi kayak seolah-olah kayak pakai kehidupannya kalau orang yang disabilitas itu ya nggak bisa apa-apa gitu. Maksudnya. Nah, oke, nggak apa-apa. Ini penting banget kalau menurut saya gini, nggak perlu minta maaf juga, karena buat saya ini sangat penting, buat kita semua ya, ini sangat penting juga, karena sebenarnya yang harus kita lakukan itu tadi, kita memang punya yang dibilang sama teman kita tadi,
kita punya social construction, sesuatu yang udah dibangun bertahun-tahun gitu ya, bahwa image-nya tuh ya seperti itu gitu loh. Image-nya akan seperti itu. Sorry, aku lupa apa namanya. Nanti kalau misalnya teman-teman ngobrol, ngomong atau nanya atau apa, mic-nya tolong diputar ya, biar agak jelas nanti suaranya. Gitu. Ya, karena memang sudah ada social construction yang membangun stigma negatif itu gitu loh. Memang ya kesehari-hariannya kita ngelihatnya orang ya kasihan gitu kan. Kalau kita ngelihat orang cacat, yang kita tahu sebagai orang cacat, kita ngelihatnya mungkin di jalan, kita ngelihatnya mungkin hanya bisa melakukan 1-2 kegiatan tertentu gitu kan. Kita ngelihatnya hanya orang yang mungkin hanya tidur di tempat tidur saja atau nggak pernah ke rumahnya dan lain sebagainya gitu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu juga? Karena kata cacat sendiri ini punya makna yang sangat negatif. Kalau teman-teman memaknai arti kata cacat sendiri apa? Disable, tidak bisa. Oke, tidak bisa. Kalau kita bicara sedikit ini deh, terminologi gitu ya, ini agak berat sedikit lah. Arti katanya, kalau menurut teman-teman cacat itu apa? Buka KBBI dulu. Buka KBBI dulu. Apa kira-kira? Tidak sempurna. Tidak ideal sih kayaknya. Tidak ideal, oke. Kalau menurut teman-teman, saya duduk di depan sini tidak sempurna nggak? Terlihatnya sempurna. Terlihatnya sempurna. Cie. Gombal. Terlihatnya sempurna gitu kan. Oke, kita breakdown ya dari kata cacat itu sendiri. Ya, kata cacat itu kalau kita ngelihat ke kamus besar, gue juga detailnya lupa ya, tapi kurang lebih yang dicantumkan adalah sesuatu yang rusak atau ternodai, ya, sehingga nilainya atau mutunya turun atau berkurang. Oke, gue ulang ya. Sesuatu yang rusak atau ternodai sehingga mutunya atau nilainya berkurang. Sekarang gue tanya lagi. Apakah ada yang rusak dari saya? Jujur. Jujur ya. Jujur. Jujur. Jujur Li. Apakah ada yang rusak dari saya? Yakin? Yes. Fungsi organ oke. Apa? Fungsional. Fungsi organ apa yang rusak? Penglihatan. Penglihatan, oke? That's the truth, ya. Ini kita mesti pelan-pelan nih. Mata gue, ini gue lo nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, apa namanya? Mata gue, retinanya rusak. Retinanya tidak berfungsi. Retina itu dia berfungsi sebagai penangkap gambar, jadi dia kameranya di mata. Itu rusak. Oke? Tapi pertanyaan saya kedua, apakah karena retina gue rusak, mutu gue turun? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Sekarang kita lihat coba keluar. Teman-teman pernah berinteraksi dengan orang-orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar atau tidak bisa berjalan. Ada yang pernah kenal atau tahu? Ya. Mas siapa soalnya sebelah kanan tadi? Jam 1. Mas kenal sama siapa yang Sebab itu saya sempat kenalan dengan salah satu teman juga yang kebetulan kondisi sama dengan Mas Dik, tapi suaranya bagus. Oke, suaranya bagus. Enggak maksudnya. Oke, nggak apa-apa, suara gue gini doang, nggak apa-apa ya. Emang pekerjaannya itu ngamen keliling. Oke. Nah, dia juga mengalami kerusakan kan, secara organ kan. Tapi apakah mutunya dia turun? Tidak. Tidak, gitu kan? Yang lain juga mungkin. Ada yang teman kita yang pakai kursi roda. Ya emang kakinya emang nggak berfungsi. Tapi apakah mutunya dia turun, nilainya dia turun? Belum tentu. Maka dari itu, kita tidak bisa dibilang cacat sebagai manusia. Kalau handphone mungkin ya, layarnya gores, nilainya turun, bener nggak? Ya kan? Tadinya harganya 2 juta, begitu tahu, oh layarnya gores, 1/4 ya. Ya kan? Gitu kan? Kita jual handphone second, gitu kan?
Wah, ini udah baterainya udah turun, udah ininya udah bengkok, layarnya udah hitam putih gitu kan. Pasti turun harganya. Betul nggak? Karena sudah ada banyak yang rusak dari handphone itu, sehingga nilainya mutunya turun. Meja, kakinya patah satu. Tadinya harga 5 juta, mungkin nggak dijual 5,5 juta. Kecuali kalau kakinya diganti kaki. Mungkin naik, ya kan? Tapi sesuatu yang udah rusak itu akan sangat sulit supaya untuk dia bisa harganya naik. Makanya cacat tidak bisa disematkan kepada manusia. Cacat hanya bisa disematkan kepada barang. Ya nggak handphone doang. Barang-barang gitu kan. TV juga begitu, lemari juga begitu dan sebagainya gitu. Nah, lalu apa kata yang tepat awalnya? Disabilitas. Ini gue coba untuk agak cepat aja karena ini memang jadi basicnya supaya teman-teman ngerti. Kalau disabilitas, ya, orang untuk bisa dikatakan sebagai orang yang mengalami disabilitas itu dia punya 3 syarat. Ada 3 syarat. Yang pertama hampir sama dengan tadi kata cacat. Artinya ada organ atau bagian tubuhnya dia yang rusak atau tidak berfungsi atau mengalami kelainan, ya, yang mana itu terjadi pada saya. Tadi benar ya, mata saya, retinanya tidak berfungsi, gitu. Penglihatan saya tidak berfungsi. Lalu syarat kedua apa? Saya belum bisa dibilang disabilitas kalau misalnya organ saya doang yang rusak, gitu. Harus ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah saya punya hambatan. Ada hambatan di lingkungan saya, di sekitar saya, yang membuat saya jadi tidak bisa beraktivitas. Contoh, saya tidak bisa melihat, lalu saya dikasih buku teks. Apa yang terjadi? Ketika tidak bisa membaca, apa yang terjadi dengan saya? Nggak dapat info. Tidak dapat informasi. Hambatannya di mana? Visual. Hambatannya di visual atau di bukunya? Visual. Di visualnya. Oke. Kita buktikan ya sebentar lagi ya. Tadi itu ini yang kedua. Oke, ada hambatan. Ada hambatan. Jadi yang pertama adalah ada yang rusak, kedua ada hambatan. Yang ketiga, saya jadi tidak bisa berpartisipasi dengan masyarakat. Saya jadi terisolir ketika saya punya disabilitas. Saya jadi nggak bisa sekolah, saya jadi nggak bisa kerja, saya jadi nggak bisa berpasangan, nggak bisa main, nggak bisa hangout, nggak bisa ikut Citayam Fashion Week, ya kan? Itu yang terjadi. Jadi tiga hal ini harus harus dialami oleh seseorang baru dia bisa dibilang memiliki disabilitas. Mungkin teman-teman yang bilang, wah Bang Jack, kalau gitu saya juga disabilitas dong. Saya soalnya pakai kacamata saya min 3. Kalau saya buka kacamata saya nggak bisa ngeliat apa-apa. Betul ada yang tidak berfungsi, tapi apakah Anda memiliki hambatan? Sampai nggak bisa kerja, sampai nggak bisa bersosialisasi, dan lain sebagainya. Masih bisa kan? Paling diledekin doang, kacamata lo kayak pantat botol gitu kan. Habis itu udah gitu loh. Hambatannya minor, nggak terlalu berat gitu ya. Dan masih bisa terkoreksi dengan kacamata. Gitu. Nah, tapi ketika hambatan ini dihilangkan, ya, saya jadi bisa saya jadi bisa punya peran di masyarakat. Saya jadi bisa sekolah. Saya jadi bisa saya jadi bisa jadi pembicara sama teman-teman. Saya jadi bisa ngobrol datang ke sini. Berarti masalah utamanya di mana ya? Aksesnya. Di aksesnya atau di mata saya? Akses. Berarti tadi kalau saya tanya lagi, hambatannya tadi di mata saya atau di bukunya? Buku. Di bukunya kan?
ya kan? Artinya sampai sekarang mata saya tetap nggak bisa ngelihat. Tapi karena ada fasilitas, karena ada aksesibilitas, karena ada perubahan sikap dari orang-orang, akhirnya saya bisa berpartisipasi di masyarakat. Saya bisa berpartisipasi di kelas ini. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau komentar? Atau ada yang mau nanya? Atau mungkin belum jelas tentang bedanya cacat sama disabilitas? Jangan ngangguk, gue nggak lihat. Pada jelas? Mana gue tahu? Jelas, nah gitu. Jelas. Ya, itu ya. Nah, lalu ada lagi kata difabel. Nah, kalau difabel saya nggak mau panjang-panjang. Tapi intinya gini, antara disabilitas dengan difabel, dua-duanya diterima. Diterima dalam artian kalian boleh menggunakan kata itu, kedua kata itu. Tapi yang tidak boleh itu adalah cacat. Jadi kalau misalnya datang nanti teman pakai kursi roda, terus teman-teman ngelapor, di depan ada peserta kayaknya cacat, nggak boleh tuh. Gitu ya. Nah, disabilitas ini juga ada macam-macam. Saya nggak mau saya mungkin nggak masuk ke detailnya, tapi beberapa yang paling sering teman-teman akan lihat itu adalah seperti saya, tunanetra. Kalau saya pribadi dan banyak teman saya juga, mereka tidak keberatan juga disebut buta, karena menurut secara terminologi pun buta itu ya artinya tidak bisa melihat gitu ya. Cuman banyak orang yang menggunakan kata buta itu sebagai kata makian, ya udah itu salah orang ya, bukan salah katanya gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai kata buta nggak masalah, tunanetra juga nggak masalah. Tunanetra juga nanti kalau misalnya kita haluskan menjadi tunanetra, ntar juga orang ada yang maki-maki juga kan, tunanetra lo gitu. Cuman lebih panjang aja gitu kan, kayak enak gitu. Lalu yang tidak bisa mendengar itu kita mengenalnya dengan istilah tuli, yang mana kalau teman-teman tuli mereka memang lebih prefer untuk disebut tuli gitu. Jadi tuli itu adalah bagian dari kebudayaannya mereka. Nanti teman-teman bisa browsing di Google tentang kenapa mereka mau lebih suka dipanggil tuli. Ada yang bilang juga mereka tunarungu gitu ya, tapi sekali lagi mereka lebih suka disebut dengan tuli. Kalau tuli ini biasanya mereka tidak bisa mendengar, dan karena mereka tidak bisa mendengar, akhirnya mereka tidak bisa bicara. Bicaranya nggak jelas biasanya gitu. Dan mereka sekarang lagi giat-giatnya mempromosikan Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Ini adalah bahasa yang mereka promosikan. Sebagian dari mereka bisa baca bibir, bisa ngomong secara verbal, tapi kalau preferensinya mereka adalah sekarang mereka menggunakan bahasa isyarat supaya orang juga tahu bahwa itu adalah bahasa yang mereka gunakan. Terus ada tunadaksa. Kalau tunadaksa basically adalah orang-orang yang mengalami kehilangan anggota tubuh, atau anggota tubuhnya tumbuhnya tidak seperti orang lain gitu ya. Jadi mungkin ada yang kakinya pendek, ada yang kakinya amputasi, ada yang tangannya pendek, ada yang tangannya amputasi. Tapi kalau nggak kepala belum pernah ada yang amputasi ya. Gitu. Serem banget. Gitu. Terus ada juga yang kita ada yang menyebutnya orang mini, orang-orang kayak siapa sih kalau ini Ucok Baba? Siapa? Adul, kayak Adul gitu ya. Nah itu orang mini kita bilangnya gitu ya. Terus kalau tunadaksa pakai tongkat, biasanya mereka juga ada yang pakai tongkat juga, atau mereka juga ada yang biasanya kecenderungannya mereka lebih mudah untuk terlihat gitu ya. Lalu ada juga teman-teman yang disabilitas intelektual. Ini kecerdasannya di bawah rata-rata. Saya lupa ya kalau ukurannya IQ itu IQ-nya mereka berapa, itu juga ada kelas-kelasnya juga. Nanti teman-teman bisa cari informasi lebih detail lagi tentang tentang disabilitas intelektual. Tapi pada dasarnya mereka adalah teman-teman kita yang punya gangguan dalam proses kognitifnya, proses berpikirnya. Mereka biasanya bisa menerima perintah tapi satu persatu, jadi
bukan perintah dalam bentuk yang panjang gitu ya. Lalu ada juga teman-teman dengan disabilitas psikososial. Nah, kalau ini bahasa dulunya yang lebih sering dikatakan orang gila. Tapi kita tidak lagi menggunakan orang gila untuk mereka. Kita gunakannya psikososial atau orang dengan gangguan jiwa. Ini termasuk diantaranya adalah teman-teman yang mengalami bipolar, skizofrenia, apa lagi sih yang sekarang banyak ini ya, banyak disebut. Biasanya bipolar, skizofrenia, apalagi macam-macam lah, apa namanya. Dan itu adalah jenis-jenis gangguan jiwa di mana sebenarnya orang-orang ini bisa bekerja, mereka bisa beraktivitas seperti orang yang lain gitu ya, selama mereka tidak dalam keadaan kambuh. Nah, ini sedikit saja saya ngasih pengetahuan tambahan tentang teman-teman kita yang psikososial atau yang orang dengan gangguan jiwa. Bisa dianggap kayak gini. Mungkin teman-teman taunya adalah orang-orang yang mengganggu ketertiban gitu kan, kalau baca di koran, wah ngebacok orang gitu ya. Atau orang lewat dikejar, ditimpuk, teriak-teriak sendiri dan lain sebagainya gitu. Mungkin teman-teman taunya adalah orang dengan gangguan jiwa seperti itu. Nah, yang teman-teman nggak tahu adalah di satu sisi betul ada kemungkinan mereka mengalami gangguan jiwa dan mereka sedang dalam keadaan relaps atau dalam keadaan kambuh. Nah, ketika dalam keadaan kambuh ini memang harus ditanganin dulu secara medis, diassess apa kebutuhan mereka dan lain sebagainya. Nanti dikasih tahu, oh harus mengkonsumsi obat kah, atau harus harus ada kondisi yang tenang atau apa segala macam. Nah, ketika itu sudah diassess dan sudah ditangani dengan baik, baru mereka bisa beraktivitas seperti kita, sama kayak kita sekarang ini. Mungkin ada yang bisa jadi invigilators, ada yang bisa jadi manajer, ada yang bisa jadi mahasiswa dan lain sebagainya. Selama kondisinya mereka tertangani dengan baik. Jadi bayangin aja sama seperti orang yang punya penyakit jantung. Kalau mereka lagi kambuh, orang yang sakit jantung, bisa nggak mereka kerja? Kalau lagi kambuh Nggak bisa kan? Ya pasti terkapar di tempat tidur gitu kan. Iya. Versinya kan seperti itu. Orang yang diabetesnya lagi kumat, dia juga pasti nggak bisa kerja kan? Karena dia harus treatment dan lain sebagainya. Sama, orang dengan gangguan jiwa, mereka juga seperti itu. Ketika mereka relapse, mereka harus di treatment dulu. Setelah itu mereka bisa kembali lagi ke masyarakat. Nah, berapa lama di treatmentnya itu tergantung dari orangnya. Kita nggak bisa pukul rata semuanya gitu. Dan aku juga cuma pengen nyampein aja bahwa kondisi orang dengan gangguan jiwa cukup rumit gitu ya. Jadi kalau misalnya one day come across mereka, minta bantuan dari pihak yang memang punya punya pengetahuan yang cukup, konsultasi sama teman-teman dengan orang dengan gangguan jiwa juga yang lain. Jadi ininya bisa tepat, bantuannya bisa tepat gitu. Itu dulu. Ada ada pertanyaan atau ada komentar dari teman-teman? Jangan geleng. Jangan geleng. Loh. Kenapa? Nggak ada? Oke. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya akan masuk ya kepada bagaimana sih membantu teman-teman dengan disabilitas. Ada syarat utama yang harus dipenuhin sama teman-teman ketika mau membantu orang dengan disabilitas. Kira-kira apa ya syarat utamanya? Sabar. Oke, boleh. Ya siapa tahu kan dia lewat, kita kelindes kursi rodanya gitu kan. Sabar. Tahu caranya. Supaya tahu caranya gimana ya? Sopan. Aku mau balik lagi tadi. Supaya tahu caranya gimana ya? Kalau menurut teman-teman? Pelajari caranya. Pelajari. Sorry, yang sebelah kanan tadi siapa? Ya, keluar dia. Enggak. Mbak? Tadi apa? Ika. Oh, Ika. Oke. Cari tahunya dari mana, Mbak Ika?
How assess the situation. Nanya sama yang bersangkutan gimana caranya. That's exactly what you should do. Ask the person. Itu ground rules yang tidak boleh ditinggalkan oleh teman-teman. Tanya sama yang bersangkutan. Gua tuh paling sebel kalau misalnya gue jalan nih, misalnya gue lagi jalan sama istri gue gitu ya. Taruhlah saya mau mau beli minum gitu ya, atau lagi datang ke tempat makan gitu ya. Gue berdiri nih, gue sama istri gue, yang mau makan gue, yang ditanya siapa? Istri gue. Bapaknya mau makan apa? Dan itu sering banget. Itu simple ya, itu hal paling simple. Padahal gue berdiri depan dia, gue bisa ngomong, gue tahu apa yang gue mau gitu kan. Terus dia tinggal tinggal nanya gitu ke gue, selamat siang, mau jalanin aja SOP-nya dia gitu ya. Terus kadang-kadang yang gue kesel ketika dia misalnya nanya ke istri gue, terus gue tahu gitu kan, oh bapaknya mau makan apa gitu kan. Terus gue bilang, Mbak, yang mau makan saya gitu kan, tanyanya ke saya. Oh iya maaf ya gitu kan. Terus gue bilang nih misalnya, oh saya minta paket C misalnya gitu. Terus nanti nengok lagi ke istri saya, kayak kentang apa pakai nasi? Tetap gitu loh ininya tuh. Gitu. Nah, jadi itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi, dan itu buat kita cukup annoying gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya kita tahu, balik lagi, kita tahu apa yang kita butuhkan gitu. Jadi first thing, memang kalian harus tanya dulu gitu. Ketika datang ada teman disabilitas yang datang, biasakan tanya kepada yang bersangkutan gitu. Kalaupun misalnya ternyata dia tuli, lalu dia tidak bawa dia tidak bawa penterjemah bahasa isyarat, teman-teman ngerasa aduh kok gue nggak ngerti ya dia mau ngomong apa, gunakan cara yang lain, cara yang biasa aja gitu. Misalnya sodorkan kertas dan pulpen supaya dia tulis gitu, apa yang bisa dibantu misalnya. Nanti dia akan tuliskan apa yang dibutuhkan oleh dia. Tapi ground rule-nya balik lagi adalah bertanya pada yang bersangkutan. Yang kedua, nggak usah khawatir salah. Teman-teman semua dalam proses belajar, teman-teman bisa bilang di awal, ini pengalaman saya pertama kali misalnya komunikasi sama teman, sama Anda yang tidak bisa melihat atau sama Anda yang tidak bisa berbicara gitu ya. Atau ini pertama kali saya membantu teman yang pakai kursi roda untuk melakukan tes gitu. Jadi saya akan belajar banyak hal dari proses ini, kita bisa saling bantu. Dan kurang-kurangin ngomong maaf. Situ bukan Poindun. Ya kan, dikit-dikit maaf, dikit-dikit maaf gitu ya. Kurangin ngomong maaf gitu. Karena itu juga akan membuat kita jadi nyaman gitu. Jangan takut untuk salah selama teman-teman memang berproses. Gitu. Berproses dalam artian belajar ya. Nanti teman-teman kalau misalnya memang mau detail tahu tentang gimana sih bantu ini, kita nanti masuk ke sesi tanya jawab aja gitu ya. Tapi ini adalah dua hal yang menurut saya lebih paling penting. Ada tiga yang paling penting. Jadi yang pertama itulah bertanya ya. Yang kedua adalah jangan takut salah. Kurangi termasuk di dalamnya juga itu kurangi kata maaf juga masuk ke situ. Yang ketiga, yang paling penting juga, ketika teman-teman melakukan assessment atau sedang mencari informasi sama teman dengan disabilitas ini, fokus pada hambatan apa yang harus dihilangkan. Oke? Ingat ya, tadi konsepnya disabilitas ya.
ada hambatan yang membuat dia tidak bisa ikut tes. Ini harus diingat teman-teman. Cari hambatannya apa. Kalau ternyata dia hambatannya adalah, oh dia textbook, nggak bisa baca teks, berarti dia harus pakai soft copy misalnya seperti itu. Kalau hambatannya dia adalah, oh di komunikasi, berarti gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Hambatannya dia adalah, oh dia tidak bisa masuk ke ruangan, ya berarti gimana caranya kita harus membuat dia bisa masuk ke ruangan supaya bisa tes. Jadi jangan melihat kepada disabilitasnya apa atau kerusakan organnya apa. Jangan fokus pada ini buta bukannya, ini tuli bukannya, ini ODGJ bukannya, tapi fokus kepada hambatannya. Karena kalau kalian nyari labelnya, nyari namanya, itu akan lama. Because you guys are not the expert. I have to say this ya, honestly. Itu. Ketika ada orang datang, meskipun misalnya dia tunanetra, udah dituntun, udah jelas nih kelihatannya. Tapi jangan fokus pada, oh dia buta. Karena nanti kalau teman-teman mikirnya, oh dia buta, teman-teman akan berpikir secara general. Oh, orang buta yang kemarin kayak begini nih, bantuinnya gue. Berarti yang sekarang gini aja. No. Setiap orang kebutuhannya berbeda. Jadi fokus pada hambatan yang dimiliki. Jadi itu tadi. Yang pertama, teman-teman harus bertanya. Yang kedua, jangan takut salah bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Yang ketiga, fokus pada hambatannya. Apa yang membuat dia tidak bisa ikut tes atau dia tidak bisa mengikuti tes dengan baik. Gitu. Nah, dari gue mungkin itu dulu. Kita tanya jawab aja ya, supaya lebih ini aja, supaya lebih cair aja. Karena 3 ini jadi modal buat teman-teman. Ketika teman-teman berpikirnya dengan 3 pondasi ini, insya Allah kedepannya teman-teman juga akan lebih luas dalam menghadapi peserta dengan disabilitas. Gitu. Silakan kalau yang mau nanya. Nah, aku sambil nginterin mic-nya Ya. ya, tadi yang buat nanya. Ini. Oh, udah dijepit di setelah. Oke, kayaknya kedengeran deh kalau udah di tengah situ. Iya. Atau mau diputar juga nggak apa-apa. Kurang panjang. Kurang. Oh ya udah. Garis memanjang aja. Ya, boleh. Silakan Ya. perkenalkan namanya sambil nanya. Nama saya. Jadi saya punya pengalaman becek pada waktu naik pesawat itu saya lupa mungkin ke luar negeri. Itu di sebelah saya ada seorang bule yang dia hanya berfungsi di tangan kirinya saja, jadi tangan kanannya itu tidak berfungsi. Dia pesan makanan, kemudian dia mau membuka makanannya itu sepertinya ya kesulitan, tapi saya sudah mempunyai asumsi bahwa orang ini sudah karena ini makan a basic thing gitu ya. Jadi mungkin saya berasumsi bahwa dia sudah bisa karena dia sudah setiap hari makan dan dia pasti pakai tangan itu begitu. Lalu dia agak lama gitu sampai akhirnya ada pramugari yang lewat, terus dia pramugarinya ini yang membantu gitu. Nah, saya berpikirnya kalau misalkan saya menawarkan bantuan, apakah dia mungkin tersinggung? Oh tidak, aku sudah bisa kok setiap harinya seperti ini. Atau bagaimana yang harus saya lakukan begitu? Itu aja sih, terima kasih. Kalau menurut teman-teman yang lain, apa yang harus dilakukan oleh? Apakah A, mengambil makanannya dan memberikan? B, godain pramugarinya supaya teralihkan? Kalau menurut teman-teman gimana? Menurut saya tanya, Ya, butuh bantuan apa? okay, that's good. So you can actually offer helps gitu ya. Dan majority orang tidak akan tersinggung. Gue juga sering kayak gitu. Jadi kayak misalnya ketika gue mau melakukan sesuatu, sebelah gue ada orang biasanya udah ngeliatin gitu, terus dia nanti nanya mau dibantu mas? Oh enggak, kalau gue ngerasa ini sesuatu yang udah gue bisa handle sendiri, gue akan handle sendiri. Tapi gue biasanya kalau tahu bahwa gue butuh bantuan,
immediately gue juga langsung biasanya akan nengok ke kiri atau ke kanan gue, memperkirakan nih sebelah gue lagi sibuk nggak ya untuk bantuin gue. Jadi balik lagi ke ground rule-nya, nggak apa-apa, tanya aja mau dibantu. Gitu. Kalau misalnya dia bilang, oh, oke, nah, I'm good, gitu kan. Nah kalau dia udah bilang I'm good, terus dia ribet sendiri, ya udah, terserah dia gitu. Artinya itu adalah keputusannya dia gitu. Dan kalau misalnya teman-teman ngelihat ini kayaknya emang dia nggak bisa deh sebenarnya, gitu, cuman gengsi aja gitu ya, kita tawarin lagi sekali lagi nggak apa-apa gitu. You sure gitu, atau yakin udah ini apa namanya nggak apa-apa semuanya, udah lo nggak apa-apa, ya udah, ntar kalau lapar juga dia minta tolong kok. Gitu. Jadi balik lagi, ground rule-nya tanya aja, nggak apa-apa gitu. Yang lain? Saya Ya. Ya, kok tahu sih? Ya, sebelah kanan paling ujung dong. Ya Mas Jack, saya ada di arah jam 1 Mas Jack. Saya mau tanya tadi, saya tertarik dengan kata maaf gitu ya. Kata Bang Jack itu berhubungan dengan Pohindun gitu ya. Apakah kalau kata-kata ini berulang-ulang itu aksesnya bagaimana ya? Berulang maksudnya? Ya misalnya maaf gitu. Ya, Selalu ada kata maaf itu. Terus aksesnya bagaimana ya? Akses Dampaknya gitu untuk. dampaknya. Iya. Buat Terima kami kasih. agak annoying sebenarnya gitu, karena memang tidak perlu juga untuk minta maaf untuk sesuatu yang sudah terjadi atau memang itu menjadi basic dari kita gitu. Kayak misalnya ada orang yang ngomongnya misalnya ke saya gitu ya, Pak Jaka saya bantu ya, maaf ya Pak Jaka kan nggak bisa ngelihat gitu. Yang emang nggak bisa ngelihat udah dari kemarin gitu loh. Gitu loh. Jadi ngapain minta maaf gitu. Atau kayak misalnya yang paling sering gini, ada orang gitu ya ngomong sama saya, misalnya Pak ini tolong isi formulirnya gitu. Terus saya bilang gitu, oh saya tunanetra, oh maaf Pak gitu. Ya nggak perlu minta maaf juga gitu kan, gue buta bukan karena lu juga gitu kan. Gitu. Nah, tahu teman-teman yang lain juga seperti itu gitu ya. Artinya kalau misalnya memang kita dalam posisi yang memang seharusnya itu dilakukan, ya nggak apa-apa gitu loh. Menjemput mereka sebagai seorang yang disabilitas juga nggak masalah, memang karena itu sudah kondisinya dia gitu. Misalnya ibu duduk di kursi roda, ya udah emang dia duduk di kursi roda gitu, kita nggak perlu minta maaf. Banyak teman-teman yang berpikir bahwa itu kan etika Mas gitu kan, itu kan nggak sopan gitu ya. Sebenarnya nggak masalah gitu, justru itu satu etika yang menurut kami itu harus diubah gitu, bahwa akan lebih baik kalau kita bicara ya apa adanya aja gitu. Kayak misalnya kita tahu nih ada kawan yang amputasi tangan kanan gitu kan, terus kita mau nawarin meja, kalau sini pakainya meja kuliah atau apa sih? Ya meja kuliah gitu ya. Misalnya kita mau nawarin meja meja left-handed ya, meja yang left-handed. Ya udah kita tawarin aja ke dia, Mbak perlu atau Mas perlu meja yang left-handed, misalnya seperti itu. Terus kalau dia bilang, oh ya saya perlu, ya udah kasih aja. Nggak perlu, maaf Mbak, perlu meja yang left-handed gitu kan. Dengan nada yang, wah takut tersinggung gitu kan. Seakan-akan, saya tidak mau gitu. Nggak gitu juga gitu loh. Intinya nggak usah sama-sama baper lah ya. Ya. Artinya gini, normanya tetap kita jaga gitu ya. As you talk to other people gitu. Ya tingkat kesopanannya sama dengan ketika ngomong sama yang lain aja gitu. Karena kadang-kadang kan teman-teman suka, aduh takut salah, takut tersinggung, takut ini. Ada sih memang 1-2 yang yang baperan juga gitu. Tapi ya anggap aja kalau ketemu mereka mah sial aja, hari lo udah gitu aja. Sial itu. Gitu. Dan itu mungkin juga satu hal yang kita juga harus pelajari ya. Artinya kepada siapapun ketika kita ketemu dengan orang, pasti kan kita juga ngelihat ini orang modelnya kayak apa sih gitu kan. Apalagi kalau teman-teman pekerjaannya seperti ini, mungkin agak terlatih ya untuk membaca kepribadian orang dalam waktu let's say 10-20 second, the first 10 or 20 second gitu kan, yang ini kayaknya orangnya asik, ini kayaknya orangnya gini dan teman-teman disabilitas juga seperti itu gitu. Ada yang
nyantai-nyantai aja gitu, ada yang apa namanya, ada yang mungkin memang masih baperan gitu, kayak gitu. Yang lain lagi silakan. Kak mau nanya, mikrofonnya di depan Kak. Iya, hai Mas Jaka. Dengan siapa? Saya. Ya mungkin udah dijelasin tadi dikit. Gimana caranya kalau kita menghandle si teman-teman disabilitas ini yang nggak baik kayak Mas Jaka gitu loh. Kan ada juga orang yang malah memanfaatkan ke disabilitasannya untuk memang untuk mendapatkan perlakuan yang istimewa. Gitu. Itu sih maksudnya, kira-kira ada tips and triknya nggak ya? Oke. Gitu. Thank you. Ya, thank you. Orang dengan disabilitas sama dengan orang-orang yang lain. Ada yang ngehe juga, ada yang baik hati gitu kan. Ada yang baperan juga gitu. Ada yang perhatian gitu kan. Ada yang santai. Jadi basically they're just human being. Apakah ada dari mereka yang berusaha mempergunakan kondisi? Ada, pasti gitu ya. Seberapa banyak? Wallahu alam, tapi ada gitu ya. Saya nggak nutup kemungkinan itu. Lalu gimana caranya? Yang pasti pertama adalah assessment. Makanya teman-teman dari harus punya assessment tools untuk mengakomodir kebutuhan teman-teman dengan disabilitas dengan baik gitu ya. Artinya gini, harus ada standar yang dipenuhi oleh teman-teman dengan disabilitas juga supaya dia bisa mengikuti tes di atau untuk dia bisa mengikuti kegiatan di taruhlah misalnya dia tidak hanya kesini untuk doang, tapi misalnya dia di sini masih ada kelas nggak sih? Nggak ada, masih? Preparation kan? Kayak preparation gitu ada ya? Artinya ada kelas umumnya ya, nggak cuman yang buat persiapan beasiswa doang kan? Kita udah buka kelas preparation. Kelas preparation gitu ada ya berarti ya. Nah mungkin dari mereka ada yang mau mengikuti seperti itu. Nah standarnya adalah tetap seperti persyaratan pada umumnya, tetapi yang dimodifikasi dengan kondisi teman-teman disabilitas. Contoh misalnya, teman-teman tunanetra, misalnya kalau mereka mau belajar ya mereka seminimalnya harus sudah bisa menggunakan laptop berbicara atau komputer bicara yang dilengkapi dengan screen reader. Screen reader itu pembaca layar, jadi laptopnya bisa ngomong. Laptopnya bisa bicara gitu ya, bukan yang kalau kita buka kerja mulu dari tadi, nggak, itu mungkin istrinya gitu ya ngomong. Kalau ini apapun yang dipencet sama dia, apapun yang muncul di layar nanti diubah, di-convert jadi speech sama si pembaca layarnya. Nah dia harus punya kemampuan itu gitu ya, karena kalau dia tidak punya kemampuan itu akan sangat sulit buat dia ngikutin pelajaran di gitu. Teman-teman tuli juga demikian gitu, ketika mereka paling tidak harus punya kemampuan untuk komunikasi, apakah itu dalam bentuk bahasa isyarat ataupun dalam bahasa tulis, baca bibir dan lain sebagainya, harus ada kemampuan komunikasi yang dia kuasain. Kalau misalnya dia memang saya butuh sign language interpreter ya teman-teman, dari harus menyediakan untuk ada sign language interpreter gitu. Karena itu memang menjadi kebutuhannya dia. Gitu. Nah, balik lagi, apakah dia akan mempergunakan disabilitasnya dia atau tidak? Kalau misalnya kita tahu standar dari teman-teman dengan disabilitas itu kebutuhannya seperti apa, maka kita juga akan ngerti bahwa ini orang sebenarnya dibuat-buat atau enggak, gitu loh. Kayak misalnya dia pakai kursi roda, ya. Kita tahu bahwa dia tidak punya kemampuan, bahwa dia tidak ada masalah dengan kognitifnya ketika kita lakukan assessment ya. Gitu. Ini nggak ada gangguan kecerdasan,
nggak ada gangguan kejiwaan, dia hanya menggunakan kursi roda. Terus dia minta, saya dikasih waktu tambahan dong dalam mengerjakan soal misalnya. Karena dia tahu nih temen yang tunanetra dapat ekstra 20% misalnya gitu ya dari waktu. Sorry, aku lupa ininya. Tapi taruhlah misalnya 20% overtime gitu kan. Gitu. Nah, relevan nggak ketika dia hanya menggunakan kursi roda terus dia minta tambahan waktu? Enggak kan? Enggak. Karena dia nggak punya masalah di penglihatan, dia nggak punya masalah di ininya dia. Kalau ternyata dia kemampuan comprehensionnya dia rendah, ya itu bukan masalah disabilitasnya dia, tapi memang kemampuannya dia aja yang belum nyampe gitu kan. Gitu. Nah makanya balik lagi, kalau menurut saya juga harus bisa didukung oleh assessment yang mumpuni. Ini mungkin bisa merefernya nanti ke organisasi disabilitas atau juga mungkin ke organisasi assessment yang lebih ini ya, yang lebih capable gitu untuk benar-benar tahu bahwa oke, kalau memang dia punya disabilitas spesifiknya apa gitu loh. Kita jadi tahu. Yang disampaikan yang paling menarik adalah itu tadi, teman-teman jangan terjebak sama karakternya dia. Apakah ini karakternya dia atau disabilitasnya dia? Balik lagi, kalau kita fokus kepada hambatannya, kalau kita fokus pada disabilitasnya dia, berarti kita melihat hambatan dia apa. Kalau kita fokus sama karakternya dia, ya habislah kita gitu kan. Karena pasti macam-macam keinginan ini, macam-macam. Kita harus bisa memilah. Ya dia mah bawaan oroknya nih kayak gini nih, emang males aja dia gitu kan. Gitu. Jadi harus pinter-pinter dari teman-teman, keywordnya itu tadi, antara karakter sama hambatan. Kita harus bisa melihat kira-kira apa sih yang menjadi hambatan ketika dia mau mengikuti tes untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik yang bisa dia berikan. Halo, siang Mas Haji. Mas Jack. Sorry. Ya bagaimana Pak Nugraha? Biar nggak ngantuk Mas Jack. Kompleks. Semoga ini pertanyaan terakhir ya, jam 3. Mas Jack, saya nih. Ada dua hal sih. Pertama, tanggapan dan pendapat saya terkait tadi norma etika. Ya mungkin kalau misalkan konteksnya adalah kami invigilator, kan kami juga ada tanggung jawab dan tugas ya, ada manner juga dalam bekerja. Jadi mungkin kenapa kita bisa bilang atau sering kali berucap sorry, yaitu memang sudah hospitality kita ataupun dimanapun itu profesinya, yang memang juga kita harus bisa ngelihat tergantung profesinya atau kondisinya seperti apa. Jadi ya mungkin sama-sama saling menghargai lah. Maksudnya nggak juga dengan orang yang disabilitas saja, dengan orang normal pun kita juga ya harus ada si tata krama, even say apologize, sorry, thank you dan sebagainya. Jadi mungkin ya tanggapan pendapat saya, asalkan nggak berlebihan ya bisa lah itu di normal. Maksudnya bisa saling bisa saling menghargai aja. Terus yang kedua, pertanyaan lebih ke teknis sih. Mungkin bisa sharing ke kami, Mas Jack, technical, misalkan apa sih, ada masukan nggak yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas, terutama dari teman-teman tunanetra, apa sih yang diperlukan? Mungkin masukan untuk ya negara atau ya contohnya untuk fasilitas publik, apa sih kekurangan dan apa yang dibutuhkan sekarang. Misalkan pun di ruko ini seorang disabilitas tunanetra untuk naik tangga itu bagaimana? Apakah bisa sendiri atau mungkin harus ditemani atau bagaimana? Terus kalaupun untuk mengikuti tes, apa sih, ada saran-saran yang lebih teknis gitu, maksudnya apakah harus didampingi disediakan pulpen di sebelah mana atau apa, lebih ke sifat teknisnya sih. Mas Jack, itu aja. Thank you. Sediakan kopi, Kak. Kalau berkaitan dengan apa kebutuhan teman-teman disabilitas di bangunan ini, kami butuh banyak doa ya supaya selamat sampai ke atas.
Tangganya kecil, menyeramkan. Ya, tapi saya mau tanya dulu sama Mas. Mas, Ya, menurut saya normal nggak sih, Mas? normal saja. Hah? Normal, yakin? Iya. Maksudnya kalau in general, kalau dilihat langsung secara ini sih masih bisa. Kalau secara pribadi sih bilang bisa normal. Mhm. Tapi kalau ya tadi konsep dan disabilitas itu kan ada beberapa hal yang memang tidak bisa dilakukan sendiri atau ya ada hambatan lainnya lah. Oke. Kalau Mas Dika bisa semua melakukan sendiri? Ya sebagai manusia biasa ada beberapa hal tentunya yang tidak bisa saya lakukan sendiri. Ya, berarti Mas Dika nggak normal juga dong? Ya, bisa dikatakan seperti itu sih. Manusia biasa. Ya. Ini Mas, maksudnya apa namanya list type tentang harfiah cacat atau apa. Saya pun juga kadang saya juga punya penyakit autoimun dan kadang autoimun saya rheumatoid arthritis itu persendian kaki beberapa kali memang seringnya misalkan kalaupun kumat saya tidak bisa jalan dan itu juga menghambat sekali bagi saya. Jadi maksud saya adalah ya apapun itu labelnya cacat disabilitas atau cacat temporary. Oke. Sih ya selagi kita masih bisa melakukan kegiatan itu normal dan kita bisa dalam arti tanda kutip tidak manja, maksudnya kita bisa mandiri. Ya. Ya saya sih menganggap masih normal aja sih Mas. Oke. Ya, fair enough. I mean, saya juga menganggap diri saya normal gitu ya. Makanya ketika kita bicara tentang disabilitas itu adalah identitas dari saya. Jadi punya identitas sendiri kan. Kayak misalnya apa spesifiknya Mas apa kalau dari segi fisik? Mas itu adalah orang yang apa? Tinggi, pendek? Ganteng misalnya. Ya kan? Ganteng. Rambutnya keriting, panjang? Pendek. Lurus? Pendek. Agak botak. Agak botak gitu kan. Kulitnya warna kulit Agak putih. agak putih ya. Itu kan Jawab sih. nah, itu kan identitasnya Mas. Identitas saya nggak bisa ngelihat. Saya tidak bisa melihat. Itu salah satu identitas saya. And I don't mind at all gitu ya. Teman saya dia juga pakai kursi roda, itu identitasnya dia. Dia pakai kursi roda gitu. Teman saya juga ada yang tidak bisa mendengar, itu identitasnya dia gitu. Makanya kita menganggap diri kita normal juga karena itu adalah disabilitas yang kita alamin, itu adalah bagian dari identitas kami. Nah, jadi bagaimana kita membahasakan ketika ada orang disabilitas, lalu ada orang yang tidak punya disabilitas, ya kita nggak bilang mereka normal, kita bilang mereka sebagai orang yang Berkebutuhan khusus. tidak punya disabilitas. Oh, tidak punya disabilitas. Lawan katanya dari disabilitas adalah Abilitas. tidak punya disabilitas. Lawan katanya dari saya tidak bisa melihat, lawan katanya adalah Melihat, bisa melihat. orang yang bisa melihat. Dia pakai kursi roda, lawan katanya adalah Tidak boleh. tidak pakai kursi roda atau bisa jalan. Dia pakai tongkat, lawan katanya adalah Tidak pakai tongkat. tidak pakai tongkat. Jadi kita menghindari kata normal karena menurut kita ya udah, kita dengan kondisi kita memang normal semua gitu. Tapi ketika kita mau membandingkan ya, misalnya itu tadi gitu ya, Mas kalau teman-teman biasanya pakai kursi yang mejanya di sebelah kanan gitu, apakah Mas butuh kursi yang mejanya di sebelah kiri gitu kan? Itu udah, kita nggak bilang Mas kalau yang normal biasanya kan pakai meja di sebelah kanan, situ kan nggak normal ya. Itu kan apa namanya, secara tidak langsung kan kita mengatakan seperti itu gitu loh. Tapi kalau kita mengatakan keadaan kondisi yang sebenarnya, itu justru lebih acceptable gitu loh. Buat yang tidak pakai kursi roda bisa tes di atas, untuk yang pakai kursi roda harus tes di bawah, misalnya seperti itu. Jadi kita menghindari kata antara normal, tidak normal, sempurna, tidak sempurna. Karena kadang-kadang gitu, kita pengen mengaluskan, tapi yang jadinya menyinggung gitu. Wah, Mas Jaka diberi
kekhususan oleh Tuhan. Enggak, emang gue nggak bisa ngelihat, udah gitu aja. Emang emang keadaannya seperti itu gitu. Insan spesial dari Tuhan gitu. Banyak nonton Hidayah loh. Gitu kan. But seriously, sometimes kita malah terganggu dengan orang-orang yang berusaha untuk menghaluskan secara berlebihan ya, gitu ya. Ya kalau misalnya emang nggak bisa ngeliat ya nggak bisa ngeliat, nggak bisa bicara ya nggak bisa bicara, nggak bisa jalan ya nggak bisa jalan, bilang aja apa adanya. Itu yang pertama gitu ya. Nah, yang kedua tadi spesifiknya butuh apa sih sebenarnya kalau teman-teman dengan disabilitas, terutama tadi kalau misalnya nanya untuk tunanetra ya, balik lagi teman-teman harus melakukan assessment. Setiap tunanetra, setiap setiap disabilitas punya kebutuhan yang berbeda. Tapi ada beberapa hal yang bisa saya share untuk yang sifatnya general. Satu, kalau misalnya ketemu sama orang tunanetra, biasakan untuk memperkenalkan diri gitu ya. Kayak misalnya kita ngobrol tadi berapa orang, setiap ada yang mau bicara, sebut namanya dulu. Mau bicara, siapa lagi mau bicara gitu kan. Mau bicara gitu. Jadi saya tahu tadi yang ngomong siapa, terutama kalau misalnya teman-teman dalam diskusi gitu ya. Kalau misalnya cuma ngomong berdua ya nggak apa-apa, artinya kan dia tahu pasti lawan bicaranya adalah dia gitu. Tapi kalau misalnya satu ruangan ada 4-5 orang gitu, terutama kalau itu adalah pertama kali, kayak misalnya nih saya di ruangan ini saya hafal cuman suara doang gitu loh, karena memang saya udah kenal cukup lama sama bicara suaranya mungkin masih ketukar-tukar gitu. Yang lain juga saya masih ketukar-tukar. Jadi pertama itu tadi setiap bicara, terutama kalau ada multiple people di depan ini, di dalam satu ruangan, bilang siapa yang berbicara. Terus gunakan arah jarum jam kayak tadi, praktekin. Saya di arah jam 1 Mas Jaka gitu ya. Saya di arah jam 10 misalnya gitu. Terus siapa lagi di arah jam 12 misalnya gitu. Cuman nggak usah terlalu nyusahin juga. Saya di 7 seperempat misalnya gitu. Saya di jam 8:02 Mas. Agak capek ya kalau kayak gitu ya gitu. Nah itu bisa berlaku juga untuk kayak misalnya kita mau meletakkan sesuatu di depannya dia, Mas, di arah jam 2 ada ada botol, arah jam 9 Mas ada ada tehnya Mas Jaka gitu ya. Terus apa lagi ya, kalau misalnya menuntun itu kita memberikan lengan kita ya, dan biasanya kalau kayak saya kalau misalnya mau dituntun, saya selalu pegang lengan kanan, jadi saya selalu pegang dengan tangan kiri saya gitu. Tapi ada juga teman-teman yang mereka preferensinya adalah tangan kiri, jadi mereka memegang dengan tangan kanan mereka gitu. Nah kalau nuntun ini juga sebenarnya ada prakteknya lagi ya, jadi bukan teman-teman yang pegangin tunanetranya, tapi kita yang tunanetranya yang pegangan sama teman-teman gitu ya. Terus dorong kursi roda, yang pertama harus dilakukan adalah minta izin dulu. Mau didorong, boleh saya bantu untuk dorong? Karena kadang-kadang dia ngerasa nggak apa-apa, gue bisa sendiri. Ya udah biarin aja. Dia ini dia jalan sendiri gitu ya. Nah biasanya pengguna kursi roda juga dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Kayak misalnya nanti ketemu kayak itu di depan kan jebakan Batman banget ya, depan gedung ya tadi. Udah ada selokan, abis selokan selangkah ada tangga. Wih, keren. Saya ikut Ninja Warrior tadi. Gitu kan. Nah, itu kalau misalnya kita ada teman kursi roda yang datang, tanya sama mereka, ini kondisinya seperti ini. Apa yang kita bantu? Nanti dia akan memberikan instruksi. Misalnya berapa orang yang bantuin? Oke, 2 orang aja yang bantuin. Satu harus gini, ikutin instruksinya dia, karena dia yang lebih tahu. Ikutin aba-abanya dia, ikutin apa yang dia mau. Itu. Terus yang paling penting juga alat bantu nih, seperti tongkat, kursi roda, tongkat jalan, apapun itu yang masuk kategorinya alat bantu. Treat them
as part of their body. It's very very important. Jangan pernah ngebanting tongkat orang, jangan pernah ngebanting kursi roda masuk bagasi. Kadang-kadang suka gitu ya. Kalau kalau sering mungkin teman-teman kalau pas lagi di mall ada orang pakai kursi roda, orangnya udah naik ke ininya, terus yang naikin kursi roda ke bagasi itu main brak gitu kan. Mungkin itu sering bilang, don't ever do that. Bukan karena masalah alat-alat itu mahal, bukan karena itu aja, tapi karena itu adalah bagian dari tubuh mereka. Saya, kalau tongkat saya patah di jalan, itu saya nggak bisa kerja. Saya nggak bisa kemana-mana. Penghasilan saya tuh bisa hilang hanya karena tongkat yang patah. Gitu. Jadi treat them as it is part of their body. Jangan pernah minjem juga. Ya dipinjem gitu alatnya. Boleh nggak saya lihat ini? Terus keren nih. Wah. Jangan gitu kan. Ada mangga, saudara. Jangan gitu ya. Itu sangat tidak sopan gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita punya curiosity gitu kan. Kita pengen tahu gitu, apalagi kursi roda elektrik nih misalnya gitu kan, kayak gimana sih? If you want to ask. Mas, boleh tahu nggak sih ini kursi rodanya kayak apa sih pekerjaannya, misalnya kayak gitu ya. Gitu. Tapi jangan pernah, kalau misal kadang-kadang gini, kalau yang pakai kursi roda itu kan kadang-kadang dia suka pindah ya. Dia duduknya suka pindah, misalnya dia duduk di tempat lain terus kursi rodanya nggak ini. Terus jangan yang kadang-kadang suka ada juga orang yang tiba-tiba dia duduk di kursi rodanya gitu ya, terus dimainin muter-muter gitu. That's a very huge no-no. Nggak boleh, itu nggak boleh sama sekali. Allah nggak suka. Allah apa sih Allah nggak suka? nggak. Itu memang tidak boleh sama sekali, karena banyak kursi roda yang teman-teman mungkin nggak tahu itu didesain khusus buat dia. Jadi udah ukuran badannya, ukuran bannya dan lain sebagainya itu memang ada yang didesain untuk orang tersebut, sehingga kalau kita dudukin atau apa itu ada kemungkinan si kursi roda itu juga bisa artinya bisa berubah karena mungkin beban badan kita terlalu berat atau apa dan lain sebagainya gitu. Terus masih seputaran kursi roda juga, kalau misalnya ngobrol sama mereka jangan berdiri, jadi usahakan untuk jongkok atau duduk ya di depan mereka, jadi selevel. Apalagi kalau tinggi kita 170, 175, terus yang kita berdiri gimana? Ada kebutuhan apa? itu sangat tidak direkomendasikan gitu ya. Lebih baik kita cari kursi supaya kita bisa duduk juga, atau kita jongkok di sebelah dia. Jangan lean. Kalau lean itu apa ya? Bersandar. Jangan nyandar ke mereka juga gitu. Kadang-kadang kan kita suka otomatis kayak gitu ya. Kan kursi roda itu ada pegangannya gitu. Kayaknya enak nih gue pegang gitu kan. Suka kadang-kadang kita pegang gitu ya. Itu juga nggak boleh, karena beban tambahan itu akan bisa merubah setting dari kursi rodanya, dan itu sama aja kayak teman-teman lagi duduk gini terus tiba-tiba ada kawan datang, gue capek banget gitu, terus di paha kalian gitu loh. Ini sama aja kayak gitu. Jadi ingat treatmentnya bahwa itu adalah bagian dari tubuh mereka yang harus dihormatin gitu. Nanti gue bisa share satu file, mungkin gue bisa kirim ke ya, itu ada di situ nanti banyak beberapa hal yang secara umum bisa kita terapkan ketika kita interaksi sama teman-teman disabilitas. Tapi ingat ground rule-nya 3 tadi gitu ya. Fokus fokus kepada hambatannya, bertanya itu yang paling paling penting, dan jangan khawatir berbuat salah atau jangan terlalu banyak minta maaf. Benar tadi yang dikatakan oleh artinya untuk sisi etika it's okay gitu ya, tapi kalau berlebihan nggak perlu juga gitu. Gitu. Dia nanya buat negara loh, Jack. Kenapa? Buat negara. Apa masukan panjang buat gitu. negara ini?
kami sudah punya undang-undang nomor 8 tahun panjang. Kalau artinya memang banyak sih sebenarnya kalau yang dibutuhkan sama kita itu bisa satu video lagi nih YouTube-nya nih. Tapi intinya memang yang paling penting adalah kita nggak usah mikir jauh-jauh dulu ke negara, ke segala macam. Dari kita aja dulu pribadi deh. Kita mau berubah, kita mau punya sikap bertanya yang tadi, dan kita mau merubah cara membantu kita yang tadinya kita cuma berpikir, oh bantu disabilitas itu dengan menyisihkan zakat, dengan dengan menyisihkan uang saku kita gitu ya. Sekarang kita berpikir jadi gimana yang ngilangin hambatan. Ternyata ada tetangga gue nih selama ini yang dia nggak pernah keluar rumah. Gimana caranya supaya dia bisa keluar rumah, terus bisa ikut rapat RT misalnya, atau sekedar ngumpul di di kegiatan-kegiatan warga gitu. Itu udah sesuatu yang bagus. Jadi kalau menurut gue sih nggak usah jauh-jauh dulu ke undang-undang dan lain sebagainya. Dari ini aja dulu, dari sikap kita aja dulu gitu. Itu mungkin. Ada lagi yang lain? Satu pertanyaan lagi ya. Iya, terus question ya. Sambil maju aja Mas. Perkenalan ya. Iya, mulutnya deketin. Tidak ada yang mikir. Kalau yang deketin, mulutnya deketin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Mas Jack, saya arah jam 12 Mas Jack ya. Oke. Oke. Pertanyaan saya tadi kan sudah sharing terkait dengan disabilitas, teman-teman disabilitas tunanetra dan yang tunadaksa ya. Bagaimana untuk yang tunarungu dan tunawicara? Nah, saya belum melihat gambaran umum mereka itu. Kalau misalnya pas saat invigilator itu seperti apa sih kita nanti tesnya itu, kebutuhan mereka seperti apa, misalnya yang untuk bagian listeningnya seperti apa, yang speakingnya seperti apa, atau ada treatment seperti apa yang harus diberikan gitu. Mungkin itu aja, terima kasih. Oke. Ya, kalau yang untuk tuli, ketika kita berinteraksi seperti tadi yang saya bilang ya, rata-rata dari mereka biasanya bisa sign language. Jadi teman-teman harus menyediakan ketika misalnya mereka bilang saya mau datang nih hari apa misalnya gitu kan, saya mau konsultasi untuk tes misalnya gitu. Nah, teman-teman harus menyediakan sign language interpreter gitu, yang mereka mengadopsi Bisindo, bahasa isyarat Indonesia gitu ya. Worst case-nya kalau misalnya memang kalian taruhlah come across dengan teman-teman tuli di suatu hari, mungkin dia di ruangan ini atau di building ini, kalau misalnya memang mereka tidak bisa bicara secara verbal, tulisan akan membantu karena mereka biasanya juga bisa menulis. Cuman kadang-kadang struktur tulisannya mereka aja yang tidak terstruktur seperti kita. Jadi kalau kita kan SPOK gitu ya, kalau mereka kadang-kadang memang suka terbalik karena struktur bahasanya mereka juga ada yang terbalik-balik gitu ya. Penggunaan katanya juga kadang-kadang ada yang sifatnya penggunaan kata dasar. Jadi kayak misalnya saya selesai tes mau pergi ke Sudirman Walk misalnya kayak gitu. Mungkin bahasanya mereka adalah pergi tes selesai akan Sudirman Walk misalnya seperti itu gitu. Jadi kita juga harus bisa mengerti, oh kira-kira ini apa sih yang dibutuhkan. Nah, mengenai spesifik kepada tesnya, apakah teman-teman tuli akan ikut speaking? Ini saya nggak bisa ngasih jawaban ya, karena kayaknya ini di luar ranah saya untuk menjawab. Teman-teman nanti konsultasi lagi aja sama ya, atau sama ya, karena nanti itu kan udah bagian dari ininya ya, bagian dari tesnya ya, betul ya. Kalau saya, apa yang saya sampaikan ini lebih kepada interaksi ke sehari-harinya aja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu dengan mereka, mereka butuh informasi apa, teman-teman masih bisa bantu gitu. Detailnya nanti mungkin sama gitu ya. Oke.